Pemirsa, tersangka kasus pelarian terpidana kasus hak tagih Bank Bali Anita Kolopaking ajukan pra-peradilan atas penahanan dirinya. Anita Kolopaking ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memuluskan pelarian Joko Chandra. Anita Kolopaking, tersangka kasus pelarian terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra, mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut kuasa hukum Anita Kolopaking, upaya pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka dan penahanan terhadap pengacara Joko Chandra ini. Terkait dengan penahanan Anita, kuasa hukum menilai selama ini kliennya kooperatif dan tidak perlu ditahan. Sebelumnya, penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menahan Anita Kolopaking, kuasa hukum terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra, di Rutan Bareskrim Polri. Anita ditahan sampai 20 hari ke depan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelarian Joko Chandra. Bareskrim Polri telah menetapkan Anita Kolopaking sebagai tersangka dan disangkakan telah melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP terkait penggunaan surat palsu dan pasal 223 KUHP tentang upaya membantu kaburnya tahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri terus melakukan pengusutan terkait pelarian mantan buronan korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Saat ini polisi tengah menyelidiki aliran dana terkait penghapusan red notice Joko Chandra yang diduga melibatkan pejabat negara. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah menaikkan status dari perkara dugaan suap dalam penghapusan red notice mantan buronan koruptor Joko Sugiarto Chandra ke tahap penyidikan usai dilakukan gelar perkara pada Senin 5 Agustus lalu. Polisi menduga ada aliran dana dalam terhapusnya red notice Joko Chandra dari sistem perlintasan selama Mei hingga Juni 2020 lalu. Meski belum menetapkan tersangka, polisi menduga adanya penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara. Jadi intinya bahwa kemarin dari Tipikor itu melakukan penyelidikan, kemudian setelah itu baru setelah melaksanakan semua kegiatan penyelidikan, digelarkan, dan sekarang sudah naik ke sidik penyidikan. Jadi konstruksi hukum yang terhadap tindak pidana yang dipersangkakan yaitu dugaan penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara terkait pengurusan penghapusan red notice atas nama Joko Sugiarto Chandra yang terjadi sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. Untuk kasus Tipikor ini juga tentunya nanti akan kita memeriksa semua yang berkaitan dengan apa yang telah kita lakukan penyelidikan. Semua akan kita minta keterangan, yang terpenting fakta hukum dan praduga tak bersalah yang terdepankan di sana. Sebelumnya, penghapusan red notice atas nama Joko Sugiarto Chandra telah menyeret 2 nama jenderal kepolisian, yakni Brigjen Nugroho Slamet Wibowo selaku mantan Sekretaris Nasional Sentral Bureau Internasional Indonesia yang menyurati pihak imigrasi pada 5 Mei 2020 lalu perihal terhapusnya red notice Joko Chandra, sehingga pihak imigrasi menghapus nama tersebut dari sistem perlintasan. Selain Brigjen Nugroho, surat yang ditujukan pada Dirjen Imigrasi tersebut dikirim dengan menyertakan tembusan kepada mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Usai beredarnya surat tersebut, Kapolri melakukan mutasi terhadap kedua jenderal. Brigjen Nugroho kini menjabat sebagai analis kebijakan utama Lemdiklat Polri, sementara Irjen Napoleon Bonaparte dimutasi sebagai analis kebijakan utama Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemeriksaan terhadap Gilang, tersangka kasus fetish jarik yang menghebohkan Surabaya sepekan lalu, masih berlangsung. Salah satu pengakuan mengejutkan Gilang kepada penyidik adalah pelaku mengancam akan bunuh diri jika keinginan membungkus kain jarik tidak dituruti korban. Penyidikan terhadap tersangka Gilang, pemuda 22 tahun pelaku fetish jarik, terus dikebut penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya. Polisi juga mendalami kemungkinan penyimpangan seks lain yang dilakukan tersangka. Pengakuan yang cukup mengejutkan adalah ancaman psikologi kepada para korban karena pelaku mengancam akan bunuh diri jika korban tidak bersedia membungkus tubuhnya. Yang jelas, ancaman secara psikis terhadap korban ada dalam bentuk kalau dia tidak mau mengikuti apa yang diminta atau diperintah oleh tersangka, maka tersangka akan melakukan tindakan lain yang membahayakan dirinya, antara lain akan bunuh diri lah. Sehingga para korban kemudian ada yang kemudian mengulangi lagi, mengikuti kehendak
dari tersangka. Semula tersangka mengaku membujuk korbannya dengan modus sebagai riset tugas kuliahnya yang sudah memasuki batas akhir waktu. Fetish membungkus dengan kain jarik ini sudah dilakukan tersangka sejak tahun 2015 dan aksinya selalu direkam oleh tersangka demi kepuasan nafsu bejatnya. Tersangka merasa puas jika melihat korban terbungkus dengan kain jarik. Jadi para korban disesatin. Jadi ada penyesatan terhadap para korban bahwa ini ada bagian daripada riset, ya. Nanti akan kita dalami lebih lanjut. Ini bagian daripada riset, sehingga para korban itu secara sukarela mengikuti. Ternyata bukan itu. Akibat perbuatannya, Gilang terancam dijerat pasal 27 ayat 4 junto pasal 45 ayat 1 dan atau pasal 29 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Selain itu, Gilang juga bisa dijerat pasal 335 KUH Pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan. Dari Surabaya, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Ya, kasus fetish kain jarik di Surabaya muncul dan kemudian viral dari unggahan salah satu korban di media sosial. Korban mengaku diminta berfoto atau memvideokan diri saat terbungkus kain jarik atau dalam posisi tubuh terikat lakban. Inilah rekaman video dari seseorang yang mengaku menjadi korban pelaku pelecehan seksual dari seorang mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur. Korban diminta untuk membungkus tubuh menggunakan kain jarik dan diikat, kemudian didokumentasikan baik berupa foto maupun video untuk dikirim ke pelaku. Dalih pelaku untuk penelitian terkait dengan tugas akhir kuliahnya. Hal tak wajar ini kemudian dicurahkan korban melalui media sosial miliknya, yang kemudian mendapat banyak tanggapan dan menyita perhatian publik. Korban mengaku dipaksa dan diancam jika tidak menuruti permintaan pelaku. Penyimpangan seksual yang dilakukan pelaku biasa disebut fetish dalam istilah psikologi. Berarti kesenangan yang didapatkan seseorang sebagai respon objek yang justru seringkali tidak mengandung unsur seksual. Pelaku fetish membutuhkan benda tertentu untuk berfantasi seksual dan bahkan dijadikan pasangan agar bisa meraih kepuasan seksual yang maksimal. Jika pelaku fetish sudah memaksa dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, maka hal ini harus segera ditindaklanjuti atau diterapi.